Memuji Tuhan yuk. Ayo, ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Hariun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, bernyanyi terus mengiringmu. Yesus Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Hariun. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah Juru Selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak. Ya, kita bertemu lagi pada hari ini. Kita boleh beribadah kembali, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dahulu ya. Kita akan menaikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Semua yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, ambil sikap yang sempurna, yang sopan. Kita akan menyembah pada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami
Kita akan berdoa, tangan dilipat di depan dada, mata dipejamkan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah yang ajaib dan berkuasa, yang selalu ada buat kami, memberikan kesehatan, kekuatan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan belajar beribadah kepada Tuhan. Berikan hati yang penuh sukacita untuk kami memuji nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Nah, ketemu lagi dengan Bu Kunti, dengan Kak Ona, dengan Kak Nadia, juga kakak-kakak yang main musik. Ya, ada siapa kemarin sudah dikenalkan sama Bu Jen Yelumati. Ada Kak Otniel, ada Kak Vian, juga Kak Dika. Nah, semua kita bersukacita. Bu Kunti yakin kalian di situ juga bersukacita. Kabar kalian sehat kan? Nah, karena Tuhan mengasihi kita, kasihnya setinggi langit, sedalam samudra, nggak ada yang menandingi kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Boleh berdiri ya yang di rumah ya. Yuk. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, kasih Yesus itu luar biasa, tidak pernah berhenti, nggak pernah berkesudahan. Kasih Yesus selalu ada dalam setiap kehidupan kita, karena Dia Allah yang sangat baik. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Angkat jempol kalian, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
tetap baik sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan dari awal menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala isinya. Kalian bisa lihat dari mana? Di buku kalian. Apa sih buku kalian? Komik silat. Bukan. Alkitab. Nah, Alkitab hurufnya apa, Nana? Iya, A L K I T A B. Kita nyanyikan pujian ini ya. Belajar yang di rumah sambil bawa Alkitabnya nggak apa-apa. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nanti. A L K I T A B. Itulah buku saya. Saya berdiri atas firman-Nya. A L K I T A B. Sekali lagi. A L K I T A B. Itulah buku saya. Saya berdiri atas firman-Nya. A L K I T A B. Sekali lagi. A L K I T A B. Itulah buku saya. Saya berdiri atas firman-Nya. A L K I T A B. Lagi ya. A L K I T A B. Itulah buku saya. Saya berdiri atas firman-Nya. A L K I T A B. Nah, A L K I T A B. Dibaca Alkitab. Anak-anak di rumah pasti punya Alkitab. Nah, setiap kali kita membaca, setiap hari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu firman Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Ada di dalam Alkitab. A L K I T A B itu tadi. Ku kan terbang. Kita naikkan pujian ini. Karena dengan firman-Nya kita boleh terbang melampaui segala perkara. Nah, hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Nanti anak-anak gerakannya boleh ikuti Kak Nadia dan Kak Fiona ya. Hey, hey, hey. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang.
kita pasti aman ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menuntun setiap kita dan yang membawa kita itu hidup dekat kepada Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bagai pesawat Allah yang bisa membawa kita untuk hidup dekat pada Tuhan dan menikmati kerajaan surga. Kita siapkan hati kita ya. Yuk. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang hentar jiwaku ke surga. Firman Tuhan itu pesawat Allah. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang hentar jiwaku ke surga. Oleh percaya, oleh percaya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Oleh percaya, ke surga dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus ke surga. Sekali lagi katakan, dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus ke surga. Kita siap berdoa, lipat tanganmu di depan dada, tutup mata. Kita akan berbicara kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Kiranya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan. Juga Tuhan memberkati kakak-kakak kami yang sudah memainkan musik. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami menerima kebenaran firman Tuhan. Berikan hikmat Tuhan bagi kami semua untuk mengerti firman Tuhan. Terlebih mengurapi guru kami yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita bisa bertemu kembali adik-adik. Minggu ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan, yaitu tentang kitab Perjanjian Lama. Mungkin adik-adik minggu ini kita bisa persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Supaya apa adik-adik? Di dalam firman Tuhan tersebut adik-adik itu buat pegangan bagi kita. Supaya di dalam kehidupan kita itu layak di hadapan Tuhan. Jangan memandang masalah kita itu masih kecil ya adik-adik. Kita masih sekolah minggu. Apakah kita harus melakukan firman Tuhan? Tetap ya adik-adik.
Dari anak kecil sampai orang dewasa pun kita harus melakukan firman Tuhan. Karena apa, adik-adik? Firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, tentunya kita harus sudah ditebus terlebih dahulu sama Bapak kita yang di surga, yaitu siapa, adik? Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, adik-adik, sebelum kita ditebus oleh Bapak kita di surga, tentunya kehidupan kita hidup yang jauh daripada kebenaran Allah. Kita tidak tahu apa-apa, adik-adik. Siapakah Tuhan Yesus itu? Dan apakah firman Tuhan itu? Kita belum tahu. Karena kita masih di dalam hidup kegelapan. Kita belum diangkat menjadi anak-anak terang. Kita belum ditebus sama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, adik-adik, di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Alkitab merupakan firman Tuhan yang dituliskan oleh orang-orang yang mendapatkan wahyu atau ilham dari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Tentunya, adik-adik, orang yang belum mengenal Allah, mereka tidak tahu sama sekali. Nah, oleh sebab itu, orang-orang yang mengenal Allah, mengenal Tuhan, mereka dipakai sama Tuhan, diberikan hikmat atau ilham atau roh wahyu, sehingga bisa dipercaya sama Tuhan. Mereka diberi hikmat sehingga bisa menuliskan firman Tuhan. Mereka yang dipakai Tuhan sehingga mereka bisa menulis firman Tuhan sesuai dengan kehendak Allah. Tentunya bukan kehendak kita sendiri. Apa bisa kita menulis firman Tuhan sendiri? Tidak bisa, karena itu memakai akal kekuatan kita sendiri dan tidak memakai hikmat Tuhan. Mereka tidak dipakai hikmat Tuhan. Mereka tidak tahu, mereka tidak punya roh wahyu yang diberikan kepada murid-muridnya tersebut, sehingga mereka dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu apa, adik? Roh Kudus itu adalah roh penolong yang menolong kita. Coba, adik bisa melihat di dalam dunia ini, adik, ada dua jalan. Yang satu sempit, yang satu lebar. Nah, yang sempit itu menuju di dalam terang. Memang jalannya sempit dan sukar. Nah, di dalam jalan yang besar, jalan yang lebar, adik, di situ banyak sekali di dalam pemikiran duniawi. Jalan yang lebar itu adalah bebas menentukan. Kalau kita melakukan kejahatan, boleh. Karena mereka dipimpin oleh kuasa kegelapan. Tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi, adik-adik, perlu diingat, jalan yang sempit itu dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Makanya, jalan sempit itu kalau kita berjalan, ya adik-adik, ya, coba adik-adik bisa melihat. Jalan sempit dibedakan sama jalan lebar. Kalau jalan lebar untuk simpang siur pun bisa, tapi kalau jalan sempit nggak bisa untuk sembarangan. Nah, karena apa? Jalan lebar menuju jalan kebinasaan. Kalau jalan yang sempit menuju jalan keselamatan. Nah, di situ, adik-adik, kita harus bisa membedakan, ya adik-adik, ya. Ya. Di dalam Alkitab ada dua, yaitu dibagi ada dua, adik-adik, ya. Di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adik-adik. Perjanjian Lama ada ditulis ada berapa, adik-adik? Mungkin adik-adik yang tahu.
Perjanjian Lama ada 39 dan Perjanjian Baru ada 27. Nah, di situ adik-adik, Perjanjian Lama ditulis sebelum Tuhan Yesus lahir, adik-adik. Dan Perjanjian Baru ditulis sesudah Tuhan Yesus lahir. Nah, kita Perjanjian Lama dimulai dari penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia sampai kepada para nabi yang menyampaikan janji Allah tentang kedatangan juru selamat. Adik-adik, Perjanjian Lama itu mengajarkan kita, memberikan pengetahuan bagi kita, adik-adik, bahwa sebelum ada bumi ini, adik-adik, tentunya tidak ada manusia. Nah, oleh karena itu, adik-adik, Tuhan menciptakan bumi ini. Tuhan menciptakan bumi ini, sesudah bumi diciptakan, Tuhan baru menciptakan manusia. Nah, sehingga adik-adik bisa melihat, adik-adik ya, bisa belajar di dalam firman Tuhan tersebut, adik-adik. Nah, manusia akan memimpin umat Allah, bahkan ada tertulis bahwa ia akan tertikam oleh pemberontakan kita, diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran kita yang kita perbuat ditimpakan kepadanya. Loh, Pak, kok bisa ya Pak ya? Kita menikamkan Tuhan. Iya, bisa saja. Orang yang belum mengenal Tuhan ataupun orang yang sudah mengenal Tuhan, ya adik-adik, kalau iman kita lemah, iman kita jatuh, tentunya kita akan menikam Tuhan. Loh, bagaimana kok bisa menikam, Pak? Apakah Tuhan kita tikam dengan senjata? Bukan. Yang dimaksud di sini adalah dengan kelakuan kita, adik-adik. Waktu dulu Tuhan Yesus itu ditikam dengan siapa, adik? Muridnya sendiri. Begitu Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran Allah, banyak orang-orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya, bagaimanapun juga, orang itu mempunyai kekerasan hati. Karena hatinya belum diluluh lantakkan sama Tuhan. Sehingga bisa mengeraskan hati. Akan tetapi, kalau kita sudah diselamatkan sama Tuhan, tentunya kita dibatasi sama Tuhan. Kita dikasih rem, kita dikasih remote. Sehingga perbuatan kita kalau akan melenceng sedikit sama Tuhan, diingatkan, kamu nggak boleh berbuat seperti itu, adik-adik. Ya. Kamu harus banyak berdoa supaya kamu tidak terlepas dari kejahatan. Kamu harus belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, supaya hidupmu bisa dikendalikan sama siapa, adik? Sama Roh Kudus. Lah, Roh Kudus itu roh yang menolong diri kita, yang menyelamatkan kita. Coba, adik. Kalau tidak ada Roh Kudus, adik-adik, coba kita pikir, kalau kita tidak dipakai, di dalam diri kita tidak ada Roh Kudus, tentunya kehidupan kita jauh dari kebenaran Allah, ya adik-adik. Coba kita melihat lagi. Orang yang jauh dari Tuhan, mereka akan melawan Tuhan. Pak, Tuhan itu kan nggak bisa dilihat, nggak kelihatan. Kok kita bisa melawan Tuhan? Bisa. Kita bisa melawan Tuhan karena waktu kita, hidup kita lemah. Sehingga kita tidak punya pegangan. Ya adik-adik, coba. Adik-adik bisa lihat itu. Di jalan-jalan itu, adik-adik bisa bedakan.
orang yang tidak mengenal Tuhan dan orang yang mengenal Tuhan. Coba kita bandingkan perbuatannya. Kita lihat, bisa kita bandingkan. Yang satu orang terang, yang satu orang gelap. Di mana orang gelap dan di mana orang terang ada bedanya dengan tingkah laku, tutur kata, ucapannya. Coba adik-adik, sepintas bisa melihat ya adik-adik ya. Kalau orang dunia itu kehidupannya sangat keras sekali. Sangat keras sekali karena mereka tidak tahu akan kebenaran firman Tuhan. Tapi coba, kalau orang-orang yang terang, kehidupannya mereka takut akan Tuhan, dan mereka segala sesuatunya, ucapannya sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu dengan terang. Nah, di dalam perjanjian lama kita dapat mempelajari tentang tokoh-tokoh pemberani seperti Musa, Simson, Daud, Daniel, Elias, dan lain-lainnya. Bukan mereka berani tapi di luar firman Tuhan, tapi mereka berani di dalam kebenaran Allah. Adik-adik mungkin pernah ya melihat film Simpson, Musa, yang mana tongkatnya ditaruh di laut bisa terbelah, di mana Simpson bisa merobohkan tiang sehingga runtuh. Daniel dimasukkan ke lubang singa. Adik-adik bisa melihat ya adik-adik ya. Nah, di situ adik-adik, di dalam pembelajaran firman Tuhan, kalau kita belajar dalam firman Tuhan, tentunya Tuhan tidak akan meninggalkan kita semua adik-adik. Ya, Tuhan tidak mungkin akan meninggalkan kita di dalam kesesatan. Tentunya Tuhan akan memberikan yaitu damai sejahtera. Nah, di sini adik-adik, mungkin adik-adik ya punya beban atau sakit atau punya apapun juga, beban apapun juga. Mungkin mari kita adik-adik, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan minta pertolongan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kita. Gimana adik-adik? Kita akan minta kepada Bapak kita di surga, supaya di dalam pagi ini mungkin ada adik ada yang sakit. Mari kita akan berdoa bersama-sama adik-adik ya. Kita akan doakan supaya di dalam kesakitan adik-adik sembuh, dan besok minggunya adik-adik bisa sekolah minggu, dan adik-adik mendapatkan damai sukacita daripada Bapa di surga. Mari adik-adik, kita akan berdoa adik-adik. Segala hormat puji syukur bagi Bapa di surga. Pada pagi ini kami anak-Mu datang kembali di hadapan Engkau. Terlebih Bapa, Engkau boleh melihat, menilai anak-anak-Mu yang mana pada saat ini anak-anak-Mu mendengarkan firman Tuhan, dan di mana juga anak-anak-Mu ada yang sakit, yang terbeban. Biarlah Tuhan Engkau jamah anak-Mu dalam hari ini ya Bapa, sehingga biarlah anak-anak-Mu mendapatkan damai sukacita kemenangan daripada Engkau. Biarlah anak-anak-Mu mendapatkan pertolongan yang daripada Engkau. Engkau berkati anak-anak-Mu yang masih kecil ini, Engkau pelihara, dan juga Engkau berkati kedua orang tuanya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pagi ini kita cukupkan adik-adik, sehingga biarlah kita bisa bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
tentang perjanjian lama, yang menceritakan tentang Tuhan menciptakan langit dan bumi, tentang Bapak Abraham, tentang Adam dan Hawa, Bapak Abraham, Bapak Nuh, dan nubuatan tentang kelahiran dan kematian Tuhan Yesus. Nah, sekarang tugasnya anak-anak untuk kelas tengah, untuk Matius 4:5, juga Yohanes 4:5, juga Paulus 4. Nah, 3 dan 4 ya, Paulus 3 dan 4. Nah, tugasnya seperti ini. Tadi ayat hafalannya berada di Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Bunyinya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, nanti untuk anak yang kelas tengah ini tugasnya. Nah, nanti siapkan piring kertas ya, bukan piringnya mama yang buat untuk makan, beling bukan, tapi piring kertas. Nah, piring kertas dihiasi pinggirnya, terserah hiasannya macam-macam, boleh dari kertas lain juga boleh, dari spidol diwarnai pinggirnya boleh. Ini seperti buku ini sudah ada, pinggirnya sudah diwarnai pakai spidol-spidol meskipun kecil-kecil ya, enggak apa-apa. Nah, terus tengahnya ditulisi ayatnya tadi. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau sudah ditulisi, dihiasi, ambil lidi, boleh sedotan juga boleh, lidi juga boleh. Lalu tempelkan di belakangnya. Nah, tempelkan di belakangnya begini, disolasi. Nah, disolasi. Nah, kalau sudah disolasi, nah, tereng, sudah ada tulisannya, sudah ada hiasannya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ingat, ini untuk anak-anak kelas tengah, anak-anak sekolah minggu GPT Immanuel Madiun kelas tengah, yaitu kelas Yohanes 3, Yohanes 4 dan 5, ya maaf, Yohanes 4 dan 5, Matius 4 dan 5, juga kelas Paulus 4. Nah, ini nanti jadi. Dan kalau sudah jadi, foto, lalu kirimkan ke guru kelas kalian, ya. Bisa kan? Mudah kan? Ya, ini tugas buat kalian. Shalom, dan Yesus memberkati. Setiap hari dan melakukan perintahnya, selalu memuji namanya, belajar